Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Fauzan dari kelas 12 Grafika 2. Saya akan mempresentasikan laporan PKL saya. PKL saya di Percetakan Ganesha dari 4 Oktober 2021 sampai 4 Januari 2022. Latar belakang PKL. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja bagi para siswa SMK 5 Tangsel sekaligus memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, siswa diwajibkan menjalani program praktik kerja industri atau praktik kerja PKL lapangan (tanda kurung PKL atau Prakerja atau PKL) yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. Program Prakerja atau PKL memberikan kompetensi pada siswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya program studi mempersiapkan diri siswa dalam memasuki dunia kerja. Siswa yang mengikuti program ini disebut praktikan. Pelaksanaan program Prakerja atau PKL ini dilaksanakan siswa selama 3 bulan dan sebagai mata pelajaran wajib. Pelaksanaan Prakerja atau PKL dimungkinkan untuk diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara praktikan dan instansi penerimaan praktikan sejauh tidak mengganggu kegiatan akademik. Dengan demikian, program Prakerja atau PKL diharapkan pimpinan instansi dapat menempatkan praktikan pada unit kerja serta tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi kompetensi. Berikutnya adalah maksud dan tujuan PKL. Maksud dan tujuan PKL yang pertama adalah meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan siswa. Yang kedua adalah mengarahkan siswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam penulisan Prakerja atau PKL dan laporan praktik kerja. Yang ketiga adalah mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntunan dunia industri dan masyarakat. Dan yang keempat, membina dan meningkatkan kerjasama antara SMK Negeri 5 Tangerang Selatan dengan instansi dunia usaha dan dunia industri di mana peserta didik ditempatkan. Dan yang terakhir adalah memberikan gambaran dunia kerja bagi para siswa atau siswi. Berikutnya sejarah Percetakan Ganesha. Percetakan Ganesha telah berdiri sejak 2007. Berkedudukan di Jalan Mawar Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan. Terdiri atas 3 ruko, memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan mempunyai cakupan yang luas melalui pegawai yang berorientasi pelayanan dan perilaku positif. Teknologi informasi menerapkan teknologi baru dan mengupgrade fasilitas untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap customer. Manajemen kinerja menerapkan ukuran kinerja pada semua tingkatan manajemen. Good governance memperkenalkan dan mengimplementasikan kerangka kerja yang tidak mentolerir korupsi, memberikan pegawai suatu sistem penggajian yang adil. Berbagai fasilitas kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada customer diberikan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Berbagai fasilitas tersebut antara lain adalah website, complaint center. Berikutnya adalah visi dari Percetakan Ganesha, yaitu menjadi perusahaan yang lebih maju dan lebih besar, mensejahterakan karyawan, mampu bersaing dengan perusahaan yang lebih bonafit. Misinya yaitu menghasilkan cetakan yang berkualitas sehingga customer merasa puas. Hasil cetakan mampu bersaing dengan percetakan yang lain dengan secara adil dan merata. Berikutnya adalah kegiatan perusahaan. Yang pertama adalah menyeting, yang kedua finishing, yang ketiga cutting, yang keempat mencetak, yang kelima membeli bahan, yang keenam melayani customer, dan yang keenam makan siang. Berikutnya adalah SDM perusahaan. Kepala Kantor Percetakan Ganesha bertugas sebagai pimpinan yang mengkoordinasi dan mengintegrasi seluruh kegiatan kantor yang berkaitan dengan pelayanan, pengawasan, administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap kerjaan yang berlaku. Selanjutnya adalah seksi desain grafis. Seksi desain grafis ini memiliki tugas untuk melakukan kegiatan mendesain atau menyeting. Berikutnya adalah seksi operator mesin, bertugas melaksanakan proses pencetakan. Berikutnya seksi cutting, melakukan pemotongan kertas yang sudah dicetak sehingga bahan setengah jadi. Yang terakhir adalah seksi finishing. Seksi finishing ini menyusun kerjaan atau cetakan sesuai permintaan customer.
sehingga bisa disebut sebagai barang jadi. Pelaksanaan PKL. Yang pertama adalah mendesain. Mendesain dalam konteks berlatih untuk mengasah skill dalam menggunakan software CorelDRAW. Itu juga bertujuan untuk mengasah kreativitas dan kemampuan dalam mendesain. Yang kedua adalah finishing buku. Melakukan finishing buku ada beberapa tahap, yaitu menjilid, mengelem, dan memberi sampul. Yang ketiga ada mengeprint. Biasanya serial print digunakan sebagai contoh warna untuk melakukan pencetakan. Bisa juga digunakan untuk isi yasin. Umumnya bahan yang digunakan untuk print adalah kertas art karton. Di sini adalah jadwal PKL. PKL masuk dari hari Senin sampai Sabtu. Dalam satu hari, 9 orang termasuk siswa atau siswi dari sekolah lain dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing di tempat yang berbeda. Di sini adalah alat mesin perusahaan. Alat mesin perusahaan di sini ada 3. Yang pertama adalah GTO 53. Biasanya digunakan untuk mencetak kemasan makanan, brosur default, kalender, dan lain-lain. Yang kedua adalah Gesner. Mesin ini sering digunakan untuk mencetak nota, map, isi buku. Biasanya mesin ini mencetak menggunakan kertas F4 atau folio dan HPS A4. Yang ketiga adalah DQ 210. Mesin pemotong kertas ini cocok untuk memotong dalam jumlah yang banyak. Di sini kendala yang saya hadapi yaitu yang pertama, tidak mengetahui beberapa tools yang penting dalam mendesain. Berikutnya adalah bingung dalam mengeprint poster, jumlahnya lumayan banyak. Cara saya menghadapi kendalanya ialah yang pertama, bertanya pada instruktur mengenai tools tersebut. Berikutnya mengkonfirmasi dengan pimpinan instansi atau pihak yang berkaitan dengan pimpinan tersebut sampai di ACC. Kesimpulannya, kegiatan PKL atau praklin sangat baik bagi siswa atau siswi, karena dengan kegiatan itu siswa atau siswi bisa mengetahui bagaimana lingkungan kerja dan cara kerja tempat industri yang ditempatinya. Selain itu, siswa atau siswi akan menerima pengalaman kerja yang kedepannya akan sangat berguna. Saran saya yaitu sekolah diharapkan lebih banyak melakukan hubungan kerja sama antara pihak industri. Dengan itu kedepannya akan memudahkan siswa atau siswi menjalankan kegiatan PKL, karena mencari tempat PKL itu tidaklah mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tulisan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.